Kalian tahu nggak sih, mungkin gara-gara inilah banteng menjadi liar dan ganas. Hai teman-teman pencinta mitologi Yunani. Kali ini aku akan menceritakan kisah dari Pasifi, istri dari Raja Minos dan sekaligus ibu dari Ariadne. Tanpa berlama-lama, yuk simak berikut ini. Pasifi adalah putri dari dewa matahari Helios dan Oceanic Persif. Dia adalah saudara perempuan dari Circe dan berasal dari Pulau Kolchis, tempat di mana Circe ini tinggal. Pasifi ini menikah dengan Raja Minos Krete dan melahirkan beberapa anak, yaitu Ariadne, Androgus, Glaucus, Venera, dan Sinodis. Selain itu, Pasifi juga memiliki seorang anak, yaitu Asterion atau Minotaur. Kalian tahu kan kalau Minotaur itu adalah manusia yang berkepala banteng. Apa yang menjadi alasan Pasifi ini memiliki anak seorang Minotaur atau Asterion? Usut punya usut, ternyata Pasifi ini dikutuk oleh sang dewa laut atau Poseidon dan dipaksa untuk berhubungan dengan banteng putih yang dikirimkan oleh Poseidon. Nah, sekarang kita masuk ke cerita kenapa si Pasifi ini bisa memiliki hubungan dengan seekor banteng. Jadi dulu, sebelum Minos ini menjadi raja, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada masyarakat kalau dia sebenarnya bisa nih menjadi raja. Akhirnya dia memohon kepada Poseidon sang dewa laut untuk diberikan banteng yang berasal dari laut juga. Selain itu, dia berjanji kalau dia akan mengorbankan banteng tersebut ketika nantinya dia berhasil menjadi raja. Mengetahui hal tersebut, Poseidon pun mengabulkan. Toh nantinya banteng itu akan tetap kembali kepadanya. Maka dari dalam laut keluarlah banteng putih yang sangat indah. Tak lama kemudian, ketika si Minos ini berhasil menjadi raja, Poseidon pun menagih janji si Minos ini. Nah, kamu kan dulu berjanji kalau akan mengorbankan banteng putih tersebut ketika kamu sudah berhasil menjadi raja. Sekarang aku datang menagih janjinya. Tapi karena dia menyadari kalau binatang tersebut sangat cantik, akhirnya dia memilih untuk menyembunyikannya saja dan menggantikannya dengan binatang lain yang digembalanya. Kemudian dia berpura-pura kepada Poseidon seakan-akan itu adalah banteng putih yang dulunya dia janjikan. Ya namanya juga dewa ya, dia kan memiliki kekuatan yang sangat besar, apalagi kalau berbohong kepada dewa akan kena karmanya sendiri. Ketika Poseidon mengetahui kalau Minos ini berbohong kepadanya, dia menjadi sangat murka. Dia pun melakukan aksinya untuk membalas perbuatan Minos ini. Adapun aksi yang dilakukan oleh Poseidon adalah yang pertama, membuat banteng putih tersebut menjadi liar dan ganas, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendekati dan juga menangkapnya. Aksi yang kedua adalah aksi yang sungguh di luar nalar, yaitu dia mengutuk Pasifi, istri dari Raja Minos, untuk jatuh cinta kepada seekor banteng atau kepada banteng yang disembunyikan nih oleh si Minos ini. Bukan hanya cinta biasa, melainkan obsesi yang sangat luar biasa terhadap banteng. Pasifi yang ahli dalam obat herbal dan juga pengobatan ini menyadari kalau di dalam tubuhnya itu ada sebuah kekuatan. Lalu dia juga dirumorkan kalau suatu saat nanti dia akan menjadi penyihir wanita yang sangat hebat. Selain itu, dia juga anak dari Dewa Matahari. Kok bisa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri atau menangani kutukan si Poseidon ini? Dia sudah tidak bisa berpikir lurus dan sangat jatuh cinta kepada banteng tersebut. Akhirnya dia mencari Daedalus, di mana Daedalus ini adalah ahli dalam menciptakan sesuatu. Pasifi mengetahui kalau Daedalus ini telah menciptakan sayap untuk anaknya, Ikarus, sehingga dia bisa terbang jauh mendekati matahari. Mengetahui hal tersebut, Pasifi pun juga meminta bantuan kepada Daedalus. Apa bantuan yang diminta oleh Pasifi kepada Daedalus? Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalau Pasifi ini memiliki kodrat yang sangat tinggi. Dia adalah anak Dewa Matahari, punya kekuatan, dan dirumorkan akan menjadi penyihir yang sangat hebat. Tidak mungkinlah seorang Pasifi itu rela untuk berhubungan dengan seorang banteng. Akhirnya dia meminta kepada Daedalus untuk dibuatkan kerajinan kayu berbentuk sapi. Kemudian di belakangnya itu dibuatkan sebuah lubang
agar si Pasifi ini bisa masuk ke dalamnya. Sampai di sini kalian sudah paham nggak apa tujuan Pasifi untuk membuatkan luban di belakang kerajinan tersebut? Setelah kerajinan itu jadi dengan Pasifi di dalamnya, kemudian dia dibawa ke tengah sawah di mana si banteng ini digembalakan. Dan akhirnya terjadilah hubungan antara banteng dan juga kerajinan kayu berbentuk sapi ini, di mana di dalamnya terdapat Pasifi. Hingga lahirlah Minotaur. Mengetahui istrinya melahirkan seorang monster atau seorang manusia berkepala banteng, si Raja Minos ini sangat marah. Akhirnya dia menemui Daedalus dan memerintahkannya untuk membuat sebuah labirin di mana tujuannya untuk memenjarakan monster tersebut atau Minotaur. Kemudian tak lupa pula dia juga menyembunyikan Pasifi karena telah mempermalukannya. Kemudian mungkin kalian ada yang bertanya, bagaimana dengan banteng putih tersebut? Karena terkenal dengan keliaran dan keganasannya, akhirnya banteng putih tersebut terkenal dengan nama Banteng Kretan. Banyak orang yang ingin mengukir sejarah atau menjadi terkenal dengan cara membunuh banteng tersebut, namun tidak ada yang berhasil membunuhnya. Dan katanya nih, yang berhasil membunuh banteng Kretan itu adalah Theseus, anak dari Poseidon sendiri. Agak menarik sih cerita antara Pasifi dan juga Ariadne. Di cerita Ariadne, aku kira si Theseus ini tuh jahat, tapi ternyata di balik semua itu si Raja Minos lah yang memulai hal tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi cerita dari Pasifi, sang putri Dewa Matahari. See you on the next Mythology Greek story. Bye-bye.